Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sak temene wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina sawaun iku padha alaihim ing atase alladzina kafaru angzarta apa to ngelingake utawa memperingatkan sira Muhammad hum ing alladzina kafaru am lam tungdirhum utawa ora pisan-pisan ngelingake sira Muhammad hum ing alladzina kafaru la yu'minuna ora bakal percaya sapa alladzina kafaru. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang sudah dinas menjadi orang-orang kafir. Sehingga Allah itu mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi orang-orang yang sudah dinas menjadi orang kafir itu baik kamu peringatkan ataupun tidak kamu peringatkan, mereka tidak akan beriman. Karena hal itu dalam ilmunya Allah, sehingga Nabi Muhammad SAW kalau tidak dikasih tahu Allah ya tidak tahu. Tetap jadi Nabi Muhammad itu tetap berdakwah, biarpun orang itu beriman ataupun tidak beriman, dakwah tetap berjalan. Ai alladzina tegese utahe wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina fi ilmillahi ing dalam ilmune Allah mutasawin iku padha latahim ing dalam sandinge alladzina kafaru angdaroka apa to ngilingake sira Muhammad iyahum ing alladzina kafaru bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an wa adamahu lan ora anane wa adamihi lan ora anane wa adamahu lan ora anane angzaroka wa hum utawi alladzina kafaru la yuriduna iku ora den kersakake sapa alladzina kafaru ayyuminu ing yen to iman sapa alladzina kafaru bima kelawan perkara cita kang teko sira Muhammad bi kelawan goma falatat mau mongko aja kepengin sira ya asyrafal khalqi luwe mulya-mulyane makhluk fi imanihim ing dalem imane alladzina kafaru. Jadi Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW kalau dalam berdakwah terhadap orang-orang yang dalam ilmunya Allah sudah dikehendaki Allah menjadi orang-orang yang kafir. Itu Nabi diingatkan Allah agar jangan mempunyai keinginan yang berlebihan akan imannya orang-orang kafir tersebut, tapi masih tetap berdakwah. Jadi Allah mengingatkan seperti itu. Karena
dengan ilmunya Allah itu Allah mengetahui mana orang-orang yang akan beriman dan mana orang-orang yang tidak akan beriman. Jadi biarpun diingatkan dengan Al-Quran, kalau mereka tidak dikehendaki beriman, mereka juga tidak akan beriman. Sehingga Nabi diingatkan Allah agar tidak mempunyai keinginan yang berlebihan. Tsumma dzakara mongko nuli ngelingake Allah sapa Allah sabab tarkihim ing sebab oleh ninggal alladzina kafaru al imana ing iman biqaulihi ta'ala kelawan dawuh Allah ta'ala. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan Allah mengingatkan lagi kepada Nabi Muhammad, kenapa kok orang-orang yang seperti itu sudah didakwai, sudah dibacakan Al-Quran, sudah dikasih tahu alasan Allah mengutus Nabi Muhammad, bahkan sudah dijelaskan sampai nggak karu-karuan, kok masih tidak beriman. Akhirnya Allah memberikan jawaban kepada Nabi Muhammad yang hakikatnya kepada kita semua, bahwa sebab orang-orang kafir yang meninggalkan iman itu karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi khatama nutup Allah sapa Allah. Utawa khatama ngecam Allah sapa Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine alladzina kafaru. Wa ala sam'ihim lan ing atase pira-pira pangrungune alladzina kafaru. Ai toba tegese ngecam Allah sapa Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine alladzina kafaru. Falayadkhuluha mongko ora bakal melbu ha ing qulub imanun apa iman. Nah, jadi alasannya kenapa? Karena Allah itu sudah menutup hati-hati mereka. Allah sudah menutup hati mereka. Jadi hati orang yang kafir itu sudah ditutup oleh Allah. Pendengarannya juga ditutup. Sehingga keimanan tidak akan masuk ke dalam hati mereka, tidak akan masuk ke dalam telinga mereka. Wa ala samihim lan ing atase pangrungune alladzina kafaru. Fala yang tafiuna mongko ora bakal ngalap manfaat sapa alladzina kafaru bima ing barang yasma'un kang padha krungu sapa alladzina kafaru ing minal haqqi bayane saking perkara bener. Jadi hati orang-orang kafir itu sudah ditutup oleh Allah, begitu juga pendengarannya. Sehingga pendengarannya tidak berfungsi dengan baik. Buktinya apa? Tidak bisa mendengarkan sesuatu yang bermanfaat atau tidak bisa mengambil manfaat dari sesuatu yang didengarkan. Padahal orang-orang kafir Mekah dulu itu ketika Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, mereka itu seolah-olah ketagihan untuk mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Bahkan mereka sering mengendap-endap hanya ingin mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi Muhammad SAW. Tapi berhubung karena sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, karena hatinya sudah ditutup oleh Allah, pendengarannya sudah ditutup oleh Allah, biarpun mereka mendengarkan Nabi membaca Al-Quran, tapi tidak bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran tersebut. Wa wahidus sam'i lan utawi suwijine pangrungu liwih datil masmu'i iku krana
suwijine barang kang den rungu. Wa wa utai masmu asautu iku swara. Jadi wahidu sam'i itu liwih tadil masmu. Jadi alat pendengar itu juga untuk menangkap hal yang didengar, yaitu suara. Jadi selain suara sudah nggak bisa mendengar. Wala absarihim lan iku ing ngatasé matane alladzina kafaru hisyawatun utawi tutup. Mubtadaun utawi hisyawa mubtadaun iku mubtada au khobarun utawa khobar. Ai ala ayunihim tegese iku ing ngatasé pira-pira matane alladzina kafaru itaun utawi tutup. Min indillahi saking ngersane Allah taala. Halim maulur sapa Allah taala. Fala yubsiruna mongko ora bakal ningali sapa alladzina kafaru al-haqqa ing perkara bener. Yang ditutup itu bukan hanya hatinya, bukan hanya pendengarannya, tapi juga matanya ditutup oleh Allah. Sehingga biarpun melihat kebenaran, hatinya tidak akan menerima, matanya tidak akan menerima. Jadi orang-orang yang kafir yang sudah dikhotamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim itu biarpun melihat kebenaran, mereka tidak bisa mengikuti kebenaran tersebut karena Allah sudah menutup mata mereka. Makanya kita oleh guru-guru kita diajarkan berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Jadi kita mengharapkan anugerah Allah. Ketika kita melihat sebuah kesalahan, kita bisa menghindarinya, dan ketika kita mendapatkan sebuah kebenaran, kita bisa mengikutinya. Jangan sampai hati kita ditutup oleh Allah, pendengaran kita ditutup oleh Allah, terus mata kita ditutup oleh Allah, sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang dungu. Walahum lan iku kedua alladzina kafaru adzabun utawi siksa azimun kang agung. Aisyatitun tegese kang banget fil akhirati ing dalem akhirat. Nah, kemudian orang-orang yang seperti itu nanti akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Jadi ini akan mendapatkan siksa yang sangat berat di akhirat. Bukan nanti. Jadi adzabun azimun itu sudah nyata. Jadi siksa yang sangat berat. Wahum utawi alladzina kafaru iku ru'usaul yahudi, pira-pira penggedene wong Yahudi, alladzina rupane wong akeh, wasofa kang nyifati hum ing alladzina kafaru Allahu sapa Allah, bi annahum kelawan sak temene alladzina kafaru yaktumuna, utawa ulangi lagi, alladzina rupane wong akeh wasofa kang nyifati hum ing rusaul yahudi Allahu sapa Allah bi annahum krana sak temene rusaul yahudi yaktumuna iku padha nyimpen sapa rusaul yahudi al-haqqa ing perkara bener. Wa hum utawi rusaul yahudi ya'lamuna iku padha ngerti sapa wa hum hale utawi rusaul yahudi ya'lamuna iku padha ngerti sapa rusaul yahudi. Jadi yang disebutkan di ayat sebelumnya yaitu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu yang dimaksud alladzina kafaru di situ itu ru'usaul yahudi. Jadi
pentolan-pentolan orang Yahudi yang disifati Allah dengan orang-orang yang menyimpan kebenaran walaupun mereka mengetahui kebenaran tersebut. Jadi pembesar-pembesar orang Yahudi itu sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar. Bahkan pengetahuan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW itu melebihi pengetahuan mereka kepada anaknya sendiri. Jadi pentolan-pentolan orang Yahudi itu lebih kenal Nabi Muhammad daripada anaknya sendiri. Karena apa? Karena di dalam kitab Taurat maupun Injil itu penjelasan tentang Nabi Muhammad itu sangat jelas. Jadi orang yang ahli kitab itu jelas mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut, menyembunyikan pengetahuan tersebut dari orang lain. Bahkan yang bertuliskan tentang penjelasan Nabi Muhammad itu dihilangkan. Wahum utawi ru'usaul Yahudi Ka'bul Ashraf iku Ka'b bin Ashraf wa Hayy bin Ukhtub lan Hayy bin Ukhtub wa Jadi bin Ukhtub lan Jadi bin Ukhtub. Orang-orang atau pembesar-pembesar Yahudi yang dimaksud yang menyembunyikan kebenaran tersebut itu diantaranya Ashraf, diantaranya itu Ka'ab bin Ashraf, kemudian Hayy bin Ukhtub dan Jadi bin Ukhtub. Jadi alladzina kafaru itu pendapat pertama menyatakan pembesar-pembesar orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran dari orang lain. Wa yuqalu lan den dawake hum utawi alladzina kafaru musyriku ahli Makkah. Iku pira-pira musyriki ahli Mekah. Hutbatan apane Hutbah wa Syaibatan lan Syaibah. Wal Walid bin Mughirah lan Walid bin Mughirah. Wa Abu Jahlin lan Abu Jahal. Ini. Jadi ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alladzina kafaru itu orang-orang musyrik Mekah dari suku Hutbah dan Syaibah. Kemudian ada yang bernama Walid bin Mughirah dan ada Abu Jahal. Jadi ada dua pendapat tentang alladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian kalau ada dua pendapat seperti ini, kita jangan mencari yang benar yang mana. Karena apa? Karena kedua-duanya benar. Kalau mencari kebenaran itu berarti kita yang salah. Kita harus memahami teks dan redaksinya. Dari sudut pandang mana ulama tersebut mengeluarkan pendapat, nah itu yang harus kita ketahui. Jadi demikian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.